Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perbankan Syariah kelas 3B kelompok 5 Akan membuat video pembelajaran tentang teori konsumsi dan produksi dalam Islam. Video ini untuk bertujuan tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alvin Deviana Risma MSc. Saya Syifa Rahadatul Aisy dengan NIM 23821100071. Saya Nurtiatun Jana dengan NIM 23821100076. Saya Mutiara Fani dengan NIM 23821100057. Saya Muhammad Darudin dengan NIM 23821100047. Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu to consume yang artinya memakai atau menghabiskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi merupakan memakai barang hasil produksi. Dalam artian luas, konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan memakai atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam, konsumsi dalam konsumen Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konsumsi untuk mencapai tujuan duniawi, contohnya yaitu makan. Yang kedua yaitu konsumsi untuk mencapai tujuan akhirat, salah satunya yaitu sedekah. Produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Nah, pengertian produksi juga mencakup semua usaha dan kegiatan manusia untuk menambah kegunaan suatu barang atau menciptakan barang baru. Produksi merupakan kegiatan yang sangat menunjang dalam kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen tidak dapat mengkonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Ada faktor-faktor produksi yaitu ada tenaga kerja, SDA, modal, dan tanah. Ya, tadi kan dosen menjelaskan teori tentang produksi dan konsumsi. Nah, aku tuh masih kurang paham tuh tentang teori itu. Oh, kamu belum paham? Jadi teori konsumsi dan produksi dalam Islam itu gimana? Sesuai dengan syariat Islam. Nah, kamu ini lagi makan tuh termasuk konsumsi, dan ini juga kan diproduksi di pabrik. Nah, di pabrik PT Mayora. Ini juga termasuk produksi gitu ya. Terus di sini juga ada tertera logo halal yang dimana nanti dijelaskan di landasan produksi dan konsumsi. Yaudah deh, aku minta ya. Ya, boleh. Landasan konsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip halal dan haram. Dalam konsumsi kita harus memperhatikan halal dan haram dari barang yang kita konsumsi. Lapar nih, nanti jajan yuk. Jajan apa? Aku juga bawa juga tahu. Apa? Ini Yupi. Emang Yupi halal ya? halal lah. Aku juga nggak mau kali konsumsinya kalau ini haram. Tahu dari mana itu halal? Ini ada logo halalnya loh. Terus juga di ruang konsumsinya tuh nggak ada daging babinya tahu. Oh iya, aku lupa nih. Hewan apa aja sih selain babi yang haram tuh? Nah, selain babi, anjing yang haram dikonsumsi itu ada kayak hewan yang hidup di dua alam. Oh iya, kepiting gitu nah, ya. itu juga nggak boleh haram dikonsumsi. Terus ada juga dengan cara memperolehnya, kayak kalau makanan itu diperoleh dengan cara maling atau gitu, itu haram. Tolong, ada maling! Tolong! Maling ayo sana yuk! Tolong, ada maling! Tolong! Itu lumayan buat kalian bro. Ini adalah konsumsi haram karena cara memperolehnya salah. Yang kedua yaitu tidak berlebihan atau mengutamakan skala prioritas. Islam melarang seorang hambanya untuk berlebihan dalam segala sesuatu, salah satunya yaitu konsumsi. Menurut firman Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya,
Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Bosen sama HP ini tuh. Kenapa emang? Ya bosen aja. Katanya ada HP special orang tua. Oh iya, iPhone 16 ya? Tapi kan HP kamu juga itu masih baru, masih bagus. Tapi aku cuma mau ikutin tren aja sih. Ih, nggak boleh, tahu kamu tuh nggak boleh menghambur-hamburkan uang. Allah tuh nggak suka orang yang boros. Sesuai landasan konsumsi dalam Islam juga kita tuh harus mengutamakan skala prioritas, tahu nggak boleh memboros kayak gitu. Oh ya udah deh, aku belinya buat keperluan yang lain aja deh. Iya, Kayak ada keperluan yang besar. Landasan konsumsi yang ketiga yaitu mempertimbangkan dampak lingkungan. Konsumsi juga dapat berdampak pada lingkungan. Contohnya ketika kita boros dalam mengkonsumsi makanan, hal itu dapat memperbanyak limbah makanan. Aku habis jajan tahu. Apa itu? Oh, roti. Ya. Ih, kamu jangan buang sampah sembarangan. Biarin, udah gak digunain. Nggak boleh. Yaudah deh, aku mau mending makan. Ya, aku juga mau makan. Enggak enak. Kamu mau? Oh, ya, enggak, aku nggak terlalu. Yaudah, mau dibuang semuanya. Ih, jangan. Kenapa? Ih, itu tuh nggak baik tahu buat lingkungannya. Harus ya biarin. Ini udah Malah gak enak. pemborosan sumber daya alam. Ya Udah, udah. sini deh buat aku aja. Ya udah. Keempat atau yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Dalam konsumsi kita juga harus mempertimbangkan dampak kepada masyarakat. Contohnya ketika kita boros saat membeli barang, hal itu kita tidak mencerminkan iba kepada masyarakat yang kekurangan. Ini enak banget gak sih? Iya, apalagi ini yang coklat. Makanya kita beli banyak kan. Buat stok juga kan. Boros di gak kosan. sih? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi lihat deh. Itu kenapa? Kenapa? Daripada kita gak habis, mending kasih ya. Soalnya kalau mengkonsumsi berlebihan itu gak baik ya. Buat kesehatan juga nggak baik kan. Ini buat ini sedikit. Ya terima kasih ya Bu. Semoga bermanfaat ya Pak. Ya. Ada 5 landasan produksi dalam Islam. Yang pertama, ada prinsip halal dan haram, yaitu landasan produksi juga memperhatikan dan mempertimbangkan halal dan haram terhadap apa yang diproduksinya. Seperti bahan baku harus yang halal, tidak boleh yang haram. Dan Islam juga mendorong untuk memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua ada keadilan dalam produksi, yaitu proses produksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pekerja. Nah, perusahaan yang memperkerjakan karyawannya harus memberikan imbalan yang layak kepada tenaga kerjanya, tidak boleh merugikan. Ini gaji kamu untuk minggu ini ya. Hah, kok dikit banget? Udah syukurin aja. Ya, aku udah kerja keras di perusahaan Bapak, kenapa gaji saya cuma segini? Kayak emang
segitu rata-ratanya. Ya, yang kali aja. Pak, Bapak ini curang, nggak boleh gitu sama karyawan. Emang rata-rata segitu. Di, ya udah. Ya udah, sana kerja lagi. Yang ketiga ada kepedulian lingkungan. Nah, produksi harus mempertimbangkan dampak lingkungannya sehingga tidak merusak sumber daya alam, seperti tidak boleh membuang limbah hasil produksi ke sungai atau membuang limbah sampah dengan sembarangan. Yang keempat ada tanggung jawab sosial. Nah, produsen diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dari produk mereka, termasuk bagaimana produk tersebut dapat berkontribusi pada masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir, yang kelima ada inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Islam juga mendorong umatnya untuk berinovasi dan melakukan penelitian demi kemajuan. Nah, saat kita memproses produksi dan menciptakan inovasi atau perkembangan yang berkelanjutan, itu juga mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas produksi harus dengan prioritas kebutuhan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tasniyat. Kebutuhan daruriyat yaitu kebutuhan primer, merupakan kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi karena bisa mengancam keselamatan umat manusia. Kebutuhan daruriyat terbagi menjadi 5, yaitu keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, dan keselamatan atau keberlangsungan keturunan atau terjaga dan terlindungnya harga diri dan kehormatan seorang serta keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan. Yang kedua itu adalah kebutuhan hajat atau kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia, namun tidak terpenuhinya kebutuhan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan manusia yang mendukung kemudahan dan kenyamanan hidup manusia. Etika konsumsi dalam Islam ialah menjaga yang halal dan baik. Artinya, setiap orang sebaiknya selalu memperhatikan agar makanan yang dikonsumsinya sesuai dengan ajaran agama dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Sementara itu, etika produksi dalam Islam salah satunya adalah tentang keakuratan dan transparansi di dalam proses manufaktur. Produsen perlu memberi segala informasi mengenai komposisi produk kepada konsumen agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Contoh konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada tidak boros atau israf. Contohnya mengambil makanan secukupnya di piring saat makan di rumah atau restoran agar tidak ada sisa makanan yang terbuang. Yang kedua, bersyukur atas rezeki. Contohnya mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan berbagi makanan dengan tetangga atau orang yang membutuhkan. Contoh produksi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada kejujuran dalam produksi dan penjualan. Contohnya seorang penjual tidak mengurangi timbangan atau menambahkan kualitas barang. Yang kedua, produksi yang halal. Contohnya seorang pengusaha makanan memastikan produknya tidak mengandung bahan haram dan memenuhi standar kebersihan. Sekian video pembelajaran dari kelompok 5 tentang teori konsumsi dan produksi dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.